Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian berat jenis semen yang bertujuan untuk menentukan berat jenis semen dalam membuat mix design. Hasil dari pengujian ini kita akan mendapatkan W1 yaitu berat jenis, W2 berat labu ukur plus kerosin, dan W3 berat labu ukur plus kerosin plus semen. Untuk pengaplikasiannya, contohnya pada proyek pembangunan jalan tol di mana pengujian ini digunakan untuk menentukan proporsi campuran beton yang tepat untuk menghasilkan beton yang kuat. Kita membahas tentang pengujian PLS di mana PLS sendiri dapat digunakan sebagai pengganti semen. Alasan penggunaan air suling karena PLS tidak bereaksi terhadap air. Berat jenis air suling itu 1 gram per cm3. Volume fly ice diukur dari sisa air yang tidak masuk ke dalam labu ukur. Video yang ketiga kita membahas tentang kehalusan semen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kehalusan semen di mana reaksi antara semen dan air dipengaruhi oleh kehalusan semen. Dari pengujian ini kita memperoleh hasil berat tertahan dan lolos. Untuk penerapan dalam konstruksi, contohnya pada pengusuran fondasi bangunan bertingkat. Video yang keempat kita membahas tentang kehalusan fly ash. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui kehalusan dari fly ash yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Untuk penerapannya sering digunakan sebagai bahan tambahan pada produksi beton ready mix. Pada video yang kelima kita membahas tentang pengujian pH fly ash yang bertujuan untuk mengatur pH fly ash dan dibedakan atas dua kelas yaitu F dan C. Untuk penerapannya dalam konstruksi, pengaplikasian langsung secara spesifik belum ada, namun pH fly ash dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan beton dengan sifat khusus lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian konsistensi normal semen berdasarkan ASTM C187 tahun 1998 yang bertujuan untuk mencari kebutuhan minimum yang tepat agar bereaksi dengan semen. Pada pengujian ini dilakukan percobaan trial and error untuk mendapatkan presentase berat jenis air terhadap semen. Dalam konstruksi, pengujian ini dapat diterapkan dalam menentukan jumlah air adukan dalam desain campuran beton. Video selanjutnya kita membahas tentang pengujian setting time semen yang bertujuan untuk mengetahui waktu perkerasan semen, mulai dari semen bereaksi dengan air hingga mengeras, dengan dua indikator yaitu initial setting time dan final setting time. Penerapannya contoh pada pengecoran beton, perbaikan beton, dan pekerjaan korosif. Video yang ke-8 membahas tentang pengujian konsistensi normal semen dengan fly ash atau disebut binder, yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah air minimum yang diperlukan binder atau water to binder ratio agar binder dapat bereaksi. Dengan pemanfaatan fly ash hingga 30% menggantikan semen akan meningkatkan kebutuhan air. Untuk penerapannya dalam konstruksi dapat diterapkan pada desain campuran beton. Kita membahas tentang pengujian setting time binder berdasarkan ASTM C191 tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui waktu saat binder mulai bereaksi dengan air sampai mengeras, contohnya dalam pembangunan jembatan. Video yang ke-10 membahas tentang pengujian ayakan agregat kasar dan halus berdasarkan ASTM C136 tahun 2019 yang bertujuan untuk menentukan distribusi partikel dan gradasi material agregat kasar dan halus. Pengujian ini menghasilkan data berupa berat tertahan dari masing-masing ukuran ayakan, kemudian menghitung presentase berat agregat tertahan. Dari presentase tersebut dapat dihitung Viennese modulus dan presentase lulus agregat. Penerapannya lebih ke produksi beton, produksi mortar, pengujian agregat, serta kontrol kualitas. Selanjutnya kita membahas tentang pengujian berat jenis dan resapan agregat halus menurut ASTM C128 tahun 2015 yang bertujuan menentukan berat jenis agregat halus dalam keadaan SSD dan kering serta resapan air dari agregat halus. Kemudian kita membahas tentang pengujian berat jenis dan resapan agregat kasar berdasarkan ASTM C127 tahun 2001. Kita akan mendapatkan data BS yaitu berat benda uji SSD, BA berat benda uji SSD dalam air, dan BK berat kering oven. Pada video yang terakhir kita akan membahas tentang cara pengujian berat volume dan kelembapan agregat kasar berdasarkan ASTM C29 tahun 2017 dan ASTM C56 tahun 2019. Berat, volume, dan kelembapan merupakan variabel yang penting yang diperlukan untuk menghitung jumlah agregat yang diperlukan per meter kubik, yang bertujuan untuk menentukan persentase kelembapan pada agregat. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada proyek pembangunan gedung bertingkat, di mana harus dilakukan pengujian berat volume dengan kelembapan agregat kasar yang akan digunakan untuk membuat beton kolom. Hasil pengujian menunjukkan bahwa berat volume agregat lebih tinggi dari perkiraan awal.